Halo kawan, salam sejahtera dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Saya Freddy Makitan dalam perspektif hari ini akan berbicara tentang nilai hidup. Ya, apa itu nilai hidup? Bagaimana peran sebuah nilai dalam hidup ini? Simak paparan berikut ini. Kawan, paling umum dan paling sederhana, orang mengerti bahwa nilai itu sama artinya dengan harga. Kalau nilai itu diartikan sebagai harga dalam kehidupan ini, setiap insan sungguh berharga atau bernilai. Setiap orang memiliki nilai yang sangat tinggi di antara sesamanya. Ya berarti tiap-tiap orang punya nilai yang sama tinggi. Mengapa? Karena memang sama-sama manusia. Manusia yang diciptakan Tuhan. Kalau begitu, seseorang seharusnya tidak memandang rendah orang lain, meskipun faktanya ada banyak perbedaan di antara manusia. Dilihat dari berbagai aspek. Misalnya, kaya miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, pejabat tinggi, rakyat biasa, majikan, buruh, dan lain-lain. Dalam semua status dan strata kehidupan seperti itu, semua manusia sama tinggi nilainya. Kebenaran ini harus diterima dan tidak perlu diperdebatkan. Namun kawan, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan banyak arti pada kata nilai ini. Nah, saya mau mengutip cukup dua arti lain dari kata nilai itu. Yang pertama, nilai itu berarti hal penting dan berguna bagi manusia. Kedua, nilai itu adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, saya ingin simpulkan begini. Nilai itu adalah sesuatu yang benar, yang baik, yang penting, dan yang berguna, yang akan dijadikan pegangan, pedoman, dan panduan oleh seseorang untuk menjalani atau menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai itu sudah ada pada diri setiap orang, menjadi miliknya, dan dengan bebas digunakan dalam kehidupannya. Lebih dari itu, nilai dalam diri seseorang tidak hanya berfungsi sebagai pegangan dan penuntun hidup, tetapi juga sebagai pendamping dan evaluator atas pikiran, sikap, dan tindakannya. Tindakan seseorang yang punya nilai itu. Jadi, nilai yang dimiliki seseorang dapat juga berfungsi sebagai kriteria untuk menilai perilaku dan perbuatannya, sekaligus sebagai reminder bagi pemiliknya agar tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegangnya itu. Nilai-nilai dalam diri seseorang akan mempengaruhi perilaku dan perbuatannya di sepanjang perjalanan hidupnya. Nilai-nilai itu juga pasti akan menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang secara kolektif berinteraksi dalam kelompoknya. Misalnya, dalam keluarganya, dalam komunitasnya, entah komunitas apa, dan dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, di mana ia adalah bagian dari masyarakat itu. Nah, kawan, nilai-nilai muncul dan disadari seseorang karena ada pengalaman hidup yang dilaluinya. Dan ada peradaban yang berkembang yang ikut mempengaruhi kehidupannya. Pengalaman hidup yang beraneka macam, yang merupakan field of experiences,
selalu berisikan pendidikan. Biasanya begitu. Baik pendidikan formal maupun non-formal. Baik berupa pengajaran secara verbal dan literal maupun melalui teladan dan perbuatan. Field of experience atau bidang pengalaman itu adalah misalnya pengalaman hidup dalam keluarga, mana seseorang dibesarkan, lahir dan dibesarkan dalam satu keluarga. Sekolah, agama, suku, komunitas pekerjaan, ya, bersama-sama dengan satu komunitas di dalam satu pekerjaan yang profesional misalnya, dan berbagai komunitas lain. Dan dari semua pengalaman hidup itu, seseorang menemukan apa yang diakuinya sebagai hal yang benar, yang baik, yang penting, dan yang berguna. Lalu ia menjadikannya sebagai nilai-nilai pribadi yang akan dipakai untuk memandu jalan hidupnya. Semua nilai itu tersusun rapi dalam satu konstruksi nilai yang kadang disebut sebagai sistem nilai atau kerangka nilai, sebagai kerangka acuan atau frame of references. Dan konstruksi nilai yang tertanam di benak seseorang itulah yang akan selalu berpengaruh bagi dirinya dalam berperilaku dan bertindak, dalam pekerjaan dan di dalam pelayanannya, dan dalam seluruh perjuangan mencapai tujuan hidupnya. Itulah nilai-nilai yang akan dipegang sebagai penuntun sekaligus pengawas dalam hidup seseorang. Sekarang ini orang-orang berjuang untuk menyesuaikan diri dengan peradaban dunia yang baru sebagai akibat perkembangan teknologi. Perubahan ini sedang berpengaruh secara global dan universal. Namun infiltrasinya secara personal melalui media, baik media konvensional maupun media sosial. Dan nilai-nilai yang dianggap mutakhir ini berpijak pada apa yang pada dasarnya paling disukai manusia, yakni kebebasan pribadi, liberty, dan kedaulatan pribadi, sovereignty, yang hampir bersifat mutlak dan selalu menuntut untuk diakui atau dihormati oleh semua orang. Kebebasan dan kedaulatan penuh ini juga dikemas secara intelektual dan dianggap reasonable, lalu menyelundup ke dalam bahasa yang lebih keren, misalnya hak asasi, efisiensi, inovasi, moderat, dan lain-lain. Di atas kebebasan dan kedaulatan pribadi inilah setiap orang akan merasa berhak menentukan sendiri apa yang menjadi core values-nya, free will-nya, personal decision-nya, termasuk keyakinan iman, etika, dan moralitas. Namun patut disadari bahwa sesungguhnya tidak ada kebebasan maupun kedaulatan yang mutlak dan abadi. Tidak ada. Semuanya ada batasnya selama manusia masih hidup bersama sebagai makhluk sosial, di mana perbedaan itu senantiasa ada dan social intelligence pun dibutuhkan. Yang perlu diwaspadai adalah nilai-nilai baru yang dianggap lebih moderat, yang bersifat global dan universal, yang muncul dan menembusi segala perbedaan. Nilai-nilai baru ini termasuk di dalamnya reformasi dari penerapan nilai-nilai lama yang oleh generasi-generasi baru dianggap tidak relevan lagi, tidak penting lagi, bahkan dianggap tidak benar dan tidak berguna untuk zaman ini. Kawan, satu hal lagi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa nilai-nilai itu seharusnya merupakan hasil dari suatu pemahaman iman yang benar dan pemikiran dengan akal yang sehat. Bukan sekadar trendy, bukan karena perasaan manusiawi yang cenderung emosional dan sensasional. Merasa
benar, baik, senang, atau bahagia itu bukanlah nilai, melainkan akibat dari keberhasilan menerapkan nilai-nilai hidup. Dan nilai-nilai yang ingin diterapkan dalam kehidupan manusia secara praktis seharusnya dapat menciptakan atmosfer dan menyebarkan aroma yang menyenangkan dalam kehidupan sosial. Sebagai tambahan, saya coba mencatat apa saja yang saya ketahui, yang pada umumnya dipilih orang menjadi core values atau nilai-nilai inti, baik secara pribadi maupun secara institusional. Nilai-nilai itu antara lain iman, kasih, kesucian, kebenaran, kualitas, tanggung jawab, keteladanan, persekutuan, kebersatuan, pelayanan, integritas, kredibilitas, akuntabilitas, kemandirian, kemitraan, saling menghormati. Ya, seperti itulah. Kawan, bukankah setiap kita memiliki tujuan hidup, baik secara pribadi maupun secara kolektif? Namun dalam perjalanan panjang untuk mencapai tujuan, sangatlah penting kita memiliki nilai-nilai luhur dan mempertahankan seluruh nilai hidup kita. Baiklah kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga apa yang disampaikan ini berguna buat Anda. Have a good day and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.